kali ini kita bakal ngewawancarain owner dari pangkas rambut King. Pada penasaran kan gimana pangkas rambut King ini dan gimana kualitas dari pangkas rambut King ini? Untuk lebih lanjutnya, yuk kita segera masuk. Nah, ini guys kondisi tempat dari pangkas rambut Kings yang berada di Jalan AMD Talang Jambe, Kecamatan Sukarami. Untuk informasi lebih lanjutnya, yuk kita langsung tanya-tanyain ownernya. Halo guys, sekarang kita udah bareng sama owner dari pangkas rambut King. Nah, pasti kalian pada penasaran kan? Untuk lebih selanjutnya mengenai usaha ini, kita bakal wawancarain langsung ya ownernya. Ayo kita mulai ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon minta waktunya sebentar ya kak. Iya. Nah, perkenalkan saya Evi Erika Aulia dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Saya bermaksud untuk mengetahui mengenai usaha kakak bangun ini, mengenai usaha pangkas rambut King ini. Sebelumnya kalau boleh tahu saya berbicara dengan kakak siapa? Dengan Rik Saputra. Rik Saputra. Nah. Oke, Kak Rik Saputra. Mungkin biar bisa lebih akrab bisa dipanggil Kak Rik ya. Iya. Nah, ini Kak mengenai pangkas rambut King ini. Udah berapa lama sih kakak membangun pangkas rambut ini? Dari tahun berapa kak? Kalau pangkas rambut di sini berdirinya mulai dari kurang lebih 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. 2018. 2018. Itu sekitar bulan apa kak? Terus kita buka bulan 8. Bulan 8-an. Kurang lebih bulan 8 akhir bulan. Nah, ini kak mengenai pangkas rambut ini kan pas udah 3 tahun ya, berarti udah cukup lama dong berada di sini. Ya udah lumayan. Udah lumayan cukup lama. Mengenai pangkas rambut ini sendiri kak, sebelum kakak membangun ini, apa sih yang menginspirasi kakak buat membangun usaha ini? Awalnya saya terinspirasi karena saya saya juga mencintai seni pangkas rambut, seni hair stylist lah gitu kan. Iya. Memberikan yang saya bisa membuat gaya gitu kan dalam berbagai macam gaya rambut. Awalnya itu terinspirasi dari teman. Jadi sebelum saya tuh membuka ini, saya sempat kerja di sesuatu perusahaan sebagai karyawan, tapi mungkin karena pandemi mungkin saya di PHK. Jadi saya berniat, mungkin saya karena pencinta seni juga berniat bergabung dalam sebuah barbershop untuk mempelajari mendalami sebuah seni pangkas rambut atau hairstylist. Oke. Untuk usaha ini sendiri bukanya mulai dari jam berapa kak? Kalau kita buka usaha itu biasanya kita buka awal dari jam 8.30 Jam 8.30 hingga jam 9 malam. sampai jam 9 malam. Iya. Oke, jam 9 malam. Pangkas rambut King sih ya kak namanya. Nama itu terinspirasi dari apa sih kak? Kok namanya Kings gitu? Nama itu terinspirasi dari sebuah nama King yang artinya raja. Kita menerima pelanggan itu yang diutamakan laki-laki. Jadi kan yang namanya raja itu berhak. Dia namanya rambut juga kan mahkota ya. Iya benar. Mahkota juga King. Ya itu kita terinspirasi dari situ. Oke. Terus sebelum membangun usaha ini, untuk modal usaha kak, berapa sih modal usaha untuk membangun pangkas rambut ini kak? Kalau dari modal itu hampir sekitar kurang lebih tuh, kalau dalam isinya aja ya mbak, kurang sih, dari peralatan, dari kaca cermin itu kurang lebih itu 50 jutaan. 50 jutaan. Wow, lumayan besar juga ya Iya, modalnya. Terus ya di pangkas rambut ini kakak bekerja sendiri atau memiliki karyawan kak? Kalau keseharian sih saya memiliki partner ya, karyawan yang seharinya menolong saya.
Ya kami bekerja sama berdua melayani pelanggan. Jadi berdua Kak ya? Berdua. Oke. Terus Kak, yang ini dalam pangkas rambut ini seharinya kira-kira ada berapa customer Kak dalam sehari itu? Kalau per hari itu dari hari-hari biasa ya, dari hari-hari Senin atau sampai dengan Jumat, itu kita bisa masuk customer itu bisa sampai 20 hingga 25 orang. Oke. Terus Kalau hari weekend atau hari Sabtu, kalau Sabtu malam Minggu itu kan lumayan ya. Iya. Biasanya kan weekend. Uh-huh. Itu kita bisa masuk sampai 30 sampai 35 ke atas. Wow, lumayan ramai juga ya Kak. Ya, lumayan. Terus mengenai model rambut nih Kak, kan banyak tuh model-model rambut di sini kayak tuh. Untuk model rambut sendiri biasanya Kakak motong rambut model gimana aja? Kalau yang sekarang yang lagi trendingnya ya, sekarang kan lagi trending model-model rambut tublok seperti gaya-gaya Korea, seperti gaya-gaya belah tengah gitu. Yang paling sering orang motong rambut itu gaya seperti apa Kak? Ya kalau keseringan itu kebanyakan ya undercut, tublok, buzz cut, dan lain sebagainya. Mengenai harga Kak, untuk harga potong rambut di sini dari mulai harga berapa sampai berapa? Antara 15.000 sampai 20 itu kalau anak-anak ya, anak-anak itu kita hargai 10.000, dewasa remaja 15 sampai 20. Sekitar itu ya. Terus Kak, mengenai pendapatan perharinya tadi kan sampai 20 sampai 25 orang gitu. Pendapatan seharinya berapa Pak? Kalau omset kita per hari ya, pemasukan kita bisa sampai antara per hari bisa antara 300 sampai 400-an. 300 sampai 400 ribu. Ini kalau misalnya per bulan tuh Kak, omsetnya kurang lebih berapa Kak? Kalau kita per bulan omset per bulan itu kurang lebih 9 sampai 10 juta lah. 9 sampai 10 juta rupiah. Kalau lagi ramai. Pada saat pandemi seperti ini nih Kak, apa sih Kak yang membedakannya sama saat tidak pandemi? Kalau masalah pandemi ya Mbak, itu sebenarnya tidak terlalu begitu mengaruh kalau bagi pangkas atau barbershop dan sebagainya potong rambut ya. Karena apa? Namanya rambut itu kan kebutuhan. Yang namanya kebutuhan itu kan setiap saat itu pasti dicari. Mungkin bisa jadi pengurangan karena apa? Karena liburnya anak sekolah. Jadi omset itu sedikit mengurang. Yang biasanya anak sekolah setiap bulan itu memotong rambut, ya bisa berkurang sekarang. Oke. Terus Kak, gimana sih tips dan trik untuk bisa semangat untuk membangun usaha ini? Kalau Tips dan trik ya, ya itu yang diawali namanya usaha ya Mbak. Itu kita harus diawali dengan merintis. Merintis itu kita harus sabar, begitu sabar. Kita harus terus ikhtiar, jangan ada yang namanya nyerah. Kita jalanin aja apa yang kita dapat, apa yang kita rasa. Itu modal utama, hal utama yang harus kita lakukan itu ikhtiar dalam merintis. Kita harus sabar. Berarti benar-benar harus sabar ya. Iya. Terus Kak, yang mengenai strategi nih Kak, sebelum ini kan pasti pas Kakak baru-baru awal membangun usaha pasti nggak langsung rame dong. Nah itu strategi Kakak biar bisa menarik konsumen, biar barbershop ini nih diketahui banyak orang, gimana sih Kak caranya? Kalau masalah strategi ya Mbak, kalau strategi itu kita lebih mengutamakan hasil, kualitas. Tapi juga hasil kualitas itu bisa terkalahkan dengan gimana cara kita merangkul customer, pendekatan bersama customer gitu, ramah kita dengan customer. Jadi customer itu kita bikin senyaman mungkin sehingga dia bisa ngajak keluarganya, saudaranya, menyewa jasa kita di sini. Sebelum barbershop ini Kak, Kakak pernah nggak sih kayak membangun usaha sebelumnya, sebelum pangkas rambut ini? Kalau usaha udah lumayan ya Mbak. Usaha Pernah apa Kak? jualan keliling pernah, kerja Jualan? juga pernah. Produk apa Kak yang dijual? Kalau jualan dulu
aku dulu produk apa ya, aksesoris Aksesoris. dari jam tangan, dompet, kacamata, ikat pinggang. Dari usaha ini tuh yang omsetnya tuh udah lumayan ya kak. Itu kakak udah dapat apa aja sih dari penghasilan itu? Ya kalau dari penghasilan ini ya mbak, alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan, bisa sedikit-sedikit memberikan apa ya, kebutuhan untuk orang tua, kebutuhan untuk keluarga lah. Bukan untuk keluarga juga. Oke. Mungkin itu aja sih kak wawancara kali ini. Makasih udah menyempatkan waktunya. Dan untuk kalian semua yang berada di sana, ingat ya pesan dari kakak ini, kalau kita membangun usaha ini kita harus banyak-banyak sabar, apalagi kalau baru merintis ya kak. Nah kayak gitu. Nah mungkin itu aja wawancara dari saya kepada owner dari Pangkas Rambut King. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, itu tadi kita udah wawancara owner dari Pangkas Rambut King. Nah, mungkin itu aja vlog kita pada hari ini tentang Pangkas Rambut Kings ini. Terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.